Ini adalah madu, salah satu cairan lengket yang paling terkenal di dunia. Siapa sih yang gak suka madu? Saya suka madu, kamu suka madu, semua suka madu, kecuali ibu-ibu. Menurut Iranian Journal of Basic Medical Sciences, manusia telah menggunakan madu sejak 8.000 tahun yang lalu. Selain dikenal sebagai pemanis alami, madu juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, mulai dari menjaga daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan, hingga melancarkan masalah perceraian. Maksud saya pencernaan. Mungkin banyak yang sudah tahu dari mana datangnya madu. Dari lebah madu. Hanya saja, ada satu masalah yang datang dari lebah madu. Mereka punya sengat. Dan sengat ini dapat membahayakan nyawa manusia yang memiliki alergi. Coba lihat Bear Grylls yang berubah jadi Benedict Cumberbatch karena disengat lebah. Nah, datanglah stingless bee atau lebah tanpa sengat dari tribe Meliponidae. Selain tidak punya sengat, madu mereka diduga lebih sehat, menjadikan harga jualnya lebih mahal, dan membuat beberapa manusia tergiur untuk terjun ke dalam bisnis lezat dari lebah madu yang tanpa sengat. Di Indonesia, ada berbagai macam jenis madu yang sangat populer. Bahkan, setiap daerah memiliki ciri khas madu yang berbeda-beda. Seperti madu Sumbawa yang sangat terkenal, madu hitam khas suku Baduy, dan madu kelanceng atau madu kelulut yang terkenal berkhasiat. Anggota lebah Meliponidae yang paling terkenal di Indonesia adalah genus Trigona. Kelanceng atau kelulut, begitu mereka biasa disebut. Mereka adalah lebah kecil berwarna hitam yang aktif menyedot nektar sekaligus menyerbuki bunga seperti lebah pada umumnya. Namun, lebah Trigona tidak menyimpan madunya dengan cara yang sama seperti kebanyakan lebah madu. Jika lebah madu pada umumnya membuat ruang heksagonal untuk menyimpan madu, lebah Trigona menyimpan madu mereka dalam pot-pot kecil yang tidak beraturan. Tapi sama seperti lebah madu, pot-pot ini disusun menggunakan campuran bee bread dan bahan-bahan lain yang direkatkan menggunakan air liur mereka. Campuran ini dinamakan bee glue atau propolis. Jika dibandingkan dengan madu umum, selain propolis, madu lebah Trigona mengandung lebih banyak zat kimiawi botani lain di dalam madu mereka, sehingga sering dikatakan memiliki manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu yang umum. Tapi, bagaimana sejarah domestikasi lebah tanpa sengat ini? Apakah mereka memiliki sistem sosial yang sama dengan lebah madu? Dan apa betul khasiat dari madu lebah Trigona lebih sehat daripada madu umum? Selama ribuan tahun, masyarakat tradisional di seluruh wilayah tropis telah memanen madu dari puluhan spesies stingless bee yang juga dikenal sebagai lebah Meliponidae. Seperti lebah madu pada umumnya, serangga sosial ini membentuk koloni dengan strata yang berpusat pada seekor ratu yang saling bersinergi dengan banyak lebah pekerja. Sesuai namanya, stingless bee ini tidak memiliki sengat, menjadikan mereka lebih aman untuk dipelihara dibandingkan lebah madu. Namun, bukan berarti kita bisa santai menangani spesies lebah ini. Karena meskipun tanpa sengat, banyak lebah Meliponidae memiliki rahang yang kuat dan gigitan yang menyakitkan. Karena terdapat begitu banyak spesies lebah Meliponidae di seluruh wilayah tropis dan subtropis di dunia, maka penangkaran atau peternakan lebah Meliponidae yang juga dikenal sebagai meliponiculture cukup umum dilakukan manusia. Salah satu pemanenan madu terkuno yang diketahui telah dilakukan oleh suku Maya yang menggunakan metode yang cukup canggih dalam beberapa peternakan di semenanjung Yucatan. Metode ini masih digunakan hingga saat ini. Masyarakat lokal tradisional telah memanen madu dari sarang lebah liar secara turun-temurun. Suku Maya memelihara lebah di bagian pohon berlubang yang disebut jobon. Hobon. Dengan kedua ujungnya ditutup dengan batu atau keramik, menyisakan lubang tengah untuk keluar masuk lebah. Hobon biasanya disimpan dalam posisi horizontal. Untuk memanen madu serta beeswax, cukup dengan melepas kedua sumbat di ujung hobon. Dengan metode ini,
pemanenan dapat dilakukan lebih dari 3 kali dalam setahun. Biasanya, panjang rata-rata pohon adalah antara 50 sampai 60 cm dengan diameter sekitar 30 cm dan dinding setebal lebih dari 4 cm. Lubang untuk keluar masuknya lebah biasanya berdiameter kurang dari 1,5 cm. Di situs Maya di Nakum pernah ditemukan beberapa pohon yang diperkirakan telah dibuat sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Beberapa di antaranya berbahan batu, tapi ada juga yang menggunakan keramik. Stingless bee atau lebah tanpa sengat atau Meliponini adalah kelompok besar lebah dengan lebih dari 600 spesies yang telah dideskripsikan. Mereka termasuk dalam keluarga Apidae dan berkerabat dengan lebah madu biasa, lebah kayu, lebah anggrek, dan bumblebee. Beberapa lebah Meliponini sesungguhnya memiliki penyengat, namun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat digunakan sebagai mekanisme pertahanan. Tapi Meliponini bukanlah satu-satunya lebah yang tidak mampu menyengat. Seperti yang pernah kita bahas, semua lebah jantan dan beberapa lebah betina dari beberapa famili seperti Andrenidae juga tidak dapat menyengat. Sebagai gantinya, beberapa lebah tak bersengat ini memiliki rahang yang kuat dan dapat menyebabkan gigitan yang menyakitkan. Asal-usul evolusi Meliponini meliputi wilayah neotropis, dengan penyebaran terutama di sebagian besar wilayah tropis atau subtropis di seluruh dunia, seperti Australia, Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika tropis. Sebagai catatan tambahan, mayoritas lebah eusosial asli Amerika Tengah dan Selatan adalah stingless bee. Tapi tidak semua menghasilkan madu dalam skala yang bisa dibudidayakan oleh manusia. Lebah Meliponini juga cukup beragam di Afrika, termasuk Madagaskar. Mereka juga dibudidayakan di sana. Madu lebah Meliponini sangat populer digunakan sebagai obat di banyak komunitas Afrika serta di Amerika Selatan. Saat ini, hampir seluruh negara memiliki metode sendiri dalam budidaya madu dari lebah Meliponini. Mendapatkan sumber pendapatan tetap sekaligus membantu keberhasilan populasi lebah yang memiliki peran penting dalam penyerbukan tumbuhan. Bicara tentang penyerbukan, lebah Meliponini seringkali lebih pilih-pilih dibandingkan lebah madu dalam hal serbuk menyerbuki. Mereka lebih memilih menyerbuki tanaman endemik, menjadikannya penting bagi kesehatan ekosistem. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 tentang pengaruh budidaya lebah terhadap tumbuhan sekitar menunjukkan bahwa lebah Meliponini dapat membantu meningkatkan produksi buah pada tanaman endemik hingga hampir 50% lebih tinggi daripada lebah madu yang umum. Penelitian tersebut terinspirasi oleh para petani Brazil dan Australia yang memanfaatkan selera lebah Meliponini yang eksklusif ini dengan menanam kacang-kacangan, lobak, kubis, atau tanaman palawija lain untuk siklus produksi yang saling menguntungkan. Lebah mendapat nektar, petani mendapat madu, dan hasil panen. Smart. Namun, meskipun memiliki peran penting dalam pemeliharaan keragaman hayati dan ketahanan pangan bagi manusia, lebah Meliponini menghadapi banyak ancaman yang menyebabkan penurunan populasi hingga pada taraf yang mengkhawatirkan. Hilangnya habitat akibat penggundulan hutan, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, penggunaan pestisida berlebihan, serta perubahan iklim memberikan dampak yang buruk bagi ekosistem dan para penghuninya. Sehingga sekarang sudah agak sulit untuk menemukan koloni lebah Meliponini di alam liar. Selain itu, ada kesenjangan pengetahuan yang cukup besar mengenai lebah Meliponini ini. Karena dari semua publikasi ilmiah yang membahas lebah eusosial, hanya sekitar 6% yang membahas tentang lebah tanpa sengat ini. Oleh karena itu, strategi edukasi yang disertai konservasi jangka panjang terhadap lebah Meliponini sangat-sangat diperlukan. Maka dari itu, hormat saya kepada semua petani atau peternak lebah, khususnya di Indonesia, yang tetap semangat membantu kelestarian lebah Meliponini, serta menambah pengetahuan kita semua dengan sharing ilmu-ilmunya di seluruh platform media. Stingless bee atau lebah Meliponini adalah lebah yang paling umum dan paling melimpah di banyak wilayah. Mereka mewakili sekitar 70% dari seluruh lebah eusosial. Oleh karena itu, mereka memainkan peran mendasar dalam pemeliharaan dan kelestarian keanekaragaman hayati di banyak ekosistem. Selain itu, karena kecenderungan untuk menyerbuki tumbuhan palawija,
mereka sangat penting bagi ketahanan pangan di sejumlah besar sistem pertanian. Tergantung spesiesnya, lebah eusocial ini biasanya hidup dalam koloni permanen yang beranggotakan antara 3.000 hingga 100.000 individu. Dalam sebuah koloni, lebah melipon ini membuat sarang yang tahan lama dan seringkali abadi. Berbeda dengan lebah pada umumnya, aktivitas lebah melipon ini lebih menekankan kepada reproduksi untuk menghasilkan beberapa generasi koloni di lokasi sarang yang sama. Untuk melakukan ini, pertama-tama, lebah pekerja dari koloni induk akan mencari dan menyiapkan sarang baru, lalu melengkapinya dengan mikroba simbiotik yang dibutuhkan untuk menyimpan serbuk sari dan madu. Kemudian, setelah persiapan selesai, ratu perawan dan hampir setengah pekerja dewasa dari koloni induk akan terbang mengisi sarang baru. Koloni baru ini selalu mempertahankan kontak dengan koloni induk untuk waktu yang lama. Dan setelah populasi koloni baru sudah mencukupi, maka lebah pekerja akan mencari lokasi baru, membentuk sarang baru untuk menampung koloni-koloni berikutnya. Begitu seterusnya. Bagian utama sarang lebah melipon ini hampir selalu tersembunyi dan tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan binatang. Akan dibutuhkan peralatan khusus untuk membuka sarang koloni lebah melipon ini di alam liar. Chop the tree down! Sarang mereka juga sangat berbeda dari kebanyakan sarang lebah madu. Sarang lebah melipon ini terdiri dari komponen-komponen yang berbeda, seperti bangunan atau ruangan individu yang bentuknya tidak simetris. Tapi fungsi dan penataannya mengungkapkan keteraturan dalam desain. Meskipun kelihatannya aneh, bentuk dan penataan sarang lebah melipon ini sungguh menarik bagi mata kita. Menunjukkan ciri luar biasa dari arsitektur sarang lebah yang tidak umum. Agak sulit dipercaya, pembentukan dan penempatan sarang ini dilakukan oleh serangga mikro dengan anggota tubuh yang kecil dan sistem saraf yang relatif sederhana. Yang lebih menakjubkan, mereka membangun sarang ini di dalam ruang yang gelap, di mana penglihatan tidak memungkinkan. Beberapa spesies menghasilkan sarang dengan lapisan resin keras yang sangat tebal. Beberapa menggunakan campuran resin dan kerikil atau pasir, sementara beberapa, seperti genus Trigona, menggunakan mereka sebagai bahan penyusun sarang mereka. Bahan yang lentur serta lokasi sarang yang tersembunyi membuat mereka terjauhi dari berbagai predator. Namun, struktur sarang yang tertutup rapat serta kondisi tropis yang panas dan lembab seringkali menuntut para lebah melipon ini untuk mengendalikan suhu dan sanitasi. Limbah yang menumpuk akan menghasilkan kelembaban di dalam sarang, sehingga lebah pekerja akan secara bergantian membuang limbah keluar dari sarang mereka yang sempit dan tertutup ini. Limbah ini bisa terdiri dari sisa-sisa molting larva, para pekerja, sisa larva yang dibunuh karena tidak berkembang sempurna, dan bangkai calon ratu yang muncul di saat yang tidak diperlukan. Seperti kebanyakan lebah, dalam satu koloni lebah melipon ini terdiri dari satu ratu, beberapa lebah jantan yang akan mengawini ratu di koloni yang sama dan beberapa koloni tetangga, serta puluhan, ratusan, bahkan ribuan lebah pekerja yang seluruhnya adalah betina dewasa. Ratu adalah satu-satunya betina reproduktif di koloni. Ratu lebah akan menghasilkan lebah pekerja betina steril yang akan melakukan segalanya demi kesuksesan sebuah koloni. Mulai dari mencari makan, melindungi koloni dari pemangsa, hingga merawat larva dan ratu. Ratu lebah melipon ini dapat ditentukan secara genetik yang dipengaruhi oleh asupan nutrisi atau secara trofik, di mana setiap larva betina dibesarkan dalam sel khusus yang lebih besar dan menerima lebih banyak makanan daripada larva yang lain. Pada umumnya, kasta ratu dan pekerja pada lebah melipon ini telah didefinisikan dengan baik secara fisiologis, morfologis, dan perilaku. Namun, beberapa pengamatan telah melaporkan bahwa lebah pekerja dewasa kadang-kadang dapat memiliki corbicula serta spermateka. Corbicula atau pollen basket adalah struktur seperti sisir yang terletak di kaki belakang lebah pekerja dewasa yang digunakan untuk mengumpulkan serbuk sari. Sementara spermateka adalah kantung sperma yang biasanya dimiliki ratu atau calon ratu untuk menampung sperma ketika mereka dibuahi oleh lebah drone atau lebah jantan. Jika ini terjadi, maka kondisi hierarki sosial menjadi tidak jelas. Lalu, bagaimana solusinya? Apa yang akan terjadi jika ada lebih dari satu ratu dalam sebuah koloni? Jawaban singkatnya adalah dibunuh.
Koloni melipon ini didirikan oleh lebah pekerja dalam jumlah besar, dan para lebah pekerja hanya mengenali satu ratu yang subur per koloni. Kecuali jika sarang baru siap dihuni, para pekerja akan membentuk calon ratu baru untuk diutus menjadi penguasa di koloni yang baru. Dan jika sebuah peristiwa di mana calon ratu menetas di satu koloni yang sudah berkembang, mereka akan segera dibunuh oleh para pekerja. Demikian juga dengan larva yang cacat atau tidak berkembang dengan sempurna. Mereka akan segera menyingkirkannya dari sarang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemborosan sumber makanan. Lebah melipon ini sudah yakin kalau kelahiran ratu baru di saat yang tidak diperlukan akan mengganggu susunan hierarki sosial mereka. Jadi, daripada mendatangkan konflik lebih lanjut, ratu dadakan akan segera disingkirkan. Lebah melipon ini hanya akan mengakui satu ratu dalam satu koloni. Itu lebih adil. Ada sejarah panjang dan kaya dalam kehidupan manusia yang melibatkan penggunaan madu sebagai obat, terutama pada zaman kuno. Beberapa catatan menunjukkan bahwa selain sebagai pemanis alami, manusia telah menggunakan madu sebagai balsem, minuman keras, zat psikoaktif, bahkan sebagai racun. Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa madu juga memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan penyembuhan luka. Namun, lebah melipon ini diketahui membuat madu dengan bahan kimia yang lebih rumit, yang mampu mencegah pertumbuhan mikroba dan fungi. Ini merupakan sebuah adaptasi yang dilakukan untuk menjaga agar madu tidak cepat rusak di daerah tropis yang panas dan lembab. Terlebih, mengingat variasi keanekaragaman tumbuhan di wilayah tropis, maka zat kimia botani yang dicampurkan ke dalam madu dan sarangnya menjadikan madu mereka memiliki kandungan yang lebih unik daripada madu yang dihasilkan lebah pada umumnya. Jadi, tidak mengherankan jika madu lebah melipon ini diyakini memiliki nilai pengobatan. Dan adalah hal yang umum jika beberapa wilayah menyebut madu lebah melipon ini sebagai madu ajaib. Masyarakat di daerah tropis sudah lama menggunakan beberapa jenis madu lebah melipon ini. Bahkan terkadang menggunakan beeswax dari sarangnya untuk mengobati beberapa masalah kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, masalah pencernaan, dan bahkan untuk mengobati diabetes dan kanker. Tapi menurut David Rubik, pakar stingless bee di Smithsonian Tropical Research Institute di Panama, meskipun ada beberapa penelitian yang mendukung beberapa khasiat medis pada madu, sebagian besar masih bersifat pendahuluan, sehingga sangat diperlukan penyelidikan lebih lanjut mengenai manfaat obat yang terkandung dalam madu. Dalam sebuah penelitian, tim peneliti Australia melakukan analisis terhadap madu lebah melipon ini dari beberapa spesies endemik, seperti dari Australia, Malaysia, serta dari Brazil. Penelitian ini mengungkapkan kandungan trihalosa dari madu ketiga spesies endemik tersebut. Pertanyaan pun segera muncul, bagaimana trihalosa bisa sampai di madu lebah melipon ini? Dugaan awal adalah karena pengaruh media penyimpanannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berbeda dengan lebah madu seperti Apis mellifera yang menyimpan madu mereka di honeycomb, lebah melipon ini menyimpan madu mereka di dalam kendi atau pot yang terbuat dari campuran resin dan beeswax atau lilin lebah. Ada teori yang menyebutkan bahwa trihalosa berasal dari kandungan pot penampungan yang meresap ke dalam madu. Namun, pada bulan Agustus tahun 2021, penelitian yang lain dilakukan. Dan ternyata, trihalosa yang terkandung dalam madu lebah melipon ini adalah hasil konversi dari sukrosa yang terjadi di dalam usus lebah melipon ini. Trihalosa adalah disakarida atau gula alami yang biasanya diproduksi oleh bakteria, fungi, tumbuhan, dan beberapa invertebrata. Gula ini adalah sumber energi bagi organisme yang hidup di area yang kekurangan air, seperti di area yang beku atau area yang panas. Pada tubuh manusia, trihalosa memiliki fungsi yang mirip dengan sukrosa, namun dengan kestabilan yang lebih tinggi dan kemanisan yang lebih lembut. Gula yang langka ini memiliki ikatan glikosidik yang menghasilkan penguraian enzim 3 kali lebih lambat dari biasanya, dan pelepasan monosakarida berlebih secara bertahap ke dalam aliran darah kita. Trihalosa juga dapat melindungi membran sel dan protein terhadap kerusakan dan denaturasi yang disebabkan oleh pengeringan dan stres oksidatif. Dengan kata lain, secara teori, trihalosa dapat menguntungkan bagi kulit yang kering dan dapat menghilangkan keriput atau garis-garis halus pada wajah.
Ikatan glukosa fruktosa yang tidak biasa dari trehallosa juga mencegah bakteri di mulut kita untuk mencernanya, menjadikannya pemanis yang ideal tanpa menyumbang dampak buruk pada kerusakan gigi. Tapi, bagaimana mengekstraksi madu dari sarang lebah melipon ini? Pada zaman dulu, madu lebah melipon ini biasanya diekstraksi dari pot madu dengan cara diperas. Praktik ini memiliki beberapa kekurangan, seperti menyebabkan kerusakan pada pot dan mengurangi populasi lebah di penangkaran. Ketika pot madu hancur dan diperas, maka madu akan terkontaminasi oleh bibret atau roti lebah yang mengandung mikroorganisme. Ini akan merangsang madu untuk berfermentasi sehingga menghasilkan rasa yang asam. Oleh karena itu, pengumpulan dan penyimpanan madu bergantung pada penerapan ekstraksi madu. Tapi pada beberapa negara, rasa asam madu lebah melipon ini dikembangkan menjadi berbagai produk fermentasi madu, seperti honey wine atau anggur madu, dan honey vinegar atau cuka madu. Selain itu, komposisi kimiawi produk madu dari lebah melipon ini berbeda-beda tergantung apa yang mereka serbuki, sebaran geografisnya, spesies lebah yang digunakan, dan iklim setempat. Jadi, rasa dan kandungan madu lebah melipon ini belum bisa distandarisasi. Hal ini tetap berlaku bahkan ketika metode pemanenan dan pengelolaan pasca panen telah ditingkatkan. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada standar karakterisasi produk lebah melipon ini yang diterima secara internasional. Tiap penangkaran akan menghasilkan rasa dan kandungan madu yang berbeda-beda. Tapi apapun itu, karena kandungannya yang berkhasiat baik untuk tubuh dan didukung oleh studi medis, harga madu dari lebah melipon ini menjadi lebih mahal dari madu umum. Apalagi produksinya yang rendah, yang hanya 100-200 ml per koloni. Masa panennya juga cukup lama, yaitu setiap 3-4 bulan. Ini berdampak pada kelangkaan produk. Permintaan banyak, tapi stoknya sedikit. Bagaimana? Ingin mengisi stok pasar? Tertarik untuk bisnis madu lebah melipon ini? Boleh aja. Asal teliti dan jangan terbutakan karena tergiur prospek investasi dengan keuntungan penjualan yang tinggi. Pemirsa, ratusan warga Jawa Barat korban penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah mendatangi Mabes Polri. Beberapa korban histeris hingga pingsan lantaran mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Mengesankan, tapi sekaligus mengherankan. Kelompok yang mewakili 70% lebah hiu sosial ini ternyata begitu kurang dipelajari. Padahal madu mereka sangat diminati, dan keberadaan mereka membantu keanekaragaman hayati. Seorang siswa SMP mampu memanfaatkan lahan sempit di rumahnya untuk beternak lebah madu. Bahkan hasil budidaya lebah madu tersebut sudah dijual hingga ke Papua. Sepertinya kita harus meningkatkan minat anak muda masa kini untuk kenal lebih dekat lagi dengan budidaya lebah ini. Syukur-syukur bisa ikut menjalani, karena kita butuh lebih banyak petani yang fokus melestarikan lebah melipon ini. Ayo, kita ramaikan channel-channel pegiat lebah kelanceng ini, supaya mereka lebih semangat lagi, supaya ilmu yang mereka berikan akan bermanfaat untuk anak cucu kita nanti. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Imam, Warung Sop Buntut Omang-Omang, Antok Kamil, Baramajunun, Tis, Sayang Adila, Februandi dan Raras, Sin Hapli, Check Forest, Arafi Zian Loen, AMN, Dave, Diblokir Hasna, Semoga Wisuda Bulan 11, Awa dan Ratna, Rival Fire, Langit Tanpa Bintang, Ozi, Light Clone, Iota, Ejas Jas Hujan, Tuhan Pertemukan Jodohku, Request Mulu Donasi Dong, Moluska, Kuki ni BQB, Hana dan Sora, Kuki ni BQB, Fikri Cayang Rizka, Arintek Lampung, Alhamdulillah Ciki laku juga, Bina Istri Sah Ciki, Toko Deling Yu Karanggupito, Sini Kesana Kemari, Sinana Delight, I Love Tanti Duyu, MNJ Makassar, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Sentot Surento, W3, Raffi Andrianto MGL, Agaton Isaac, Sayek, Gans Gami, Ikan Buntal, Oh The Nose, I Drop My Sarcasm, Baramajunun, Duina.Tools, Daniel, Sangat Diperah, Aan, Oka Adik Aik, dan yayangnya Sejong Opa.
Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.